Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Huda dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Unila, Prodi Pendidikan Matematika, dengan nomor NPM 205302103. Di sini kami sekarang menjelaskan tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka. Dengan persetujuan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan serta menetapkan Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka. Ada 19 pasal tentang Gerakan Pramuka. Pada pasal yang pertama, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ayat 1 tentang Gerakan Pramuka, ayat 2 tentang Pramuka, ayat 3 tentang kepramukaan, dan ayat 4 tentang pendidikan kepramukaan, ayat kelima tentang gugus depan, ayat ke-6 pusat pendidikan dan pelatihan pramuka, ayat ke-7 satuan komunitas pramuka, ayat ke-8 satuan karya pramuka, ayat 9 gugus dharma pramuka, dan ayat 10 tentang kuartir, ayat 11 menjelaskan tentang majelis pembimbing, ayat 12 menjelaskan tentang pemerintahan pusat, ayat 13 menjelaskan tentang pemerintahan daerah, dan ayat ke-14 menjelaskan tentang menteri. Pada bab 2, asas, fungsi, dan tujuan, ada pasal 2 di situ tentang gerakan pramuka berasaskan Pancasila, dan pasal ketiga berisikan tentang gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui yang pertama yaitu tentang pendidikan dan pelatihan pramuka, yang kedua pengembangan pramuka, yang ketiga pengabdian masyarakat dan orang tua, dan yang keenam dan poin yang keempat maksudnya permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4 berisi tentang gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Pada bab yang ketiga tentang pendidikan kepramukaan, ada pasal 5 yang berisikan tentang pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Selanjutnya pasal 6 poin ayat pertama yaitu tentang kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Ayat kedua, kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Dan ayat keempat, satya pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan ikut serta membangun masyarakat dan menepati dharma pramuka. Dan ayat kelima berisikan tentang dharma pramuka. Kemudian lanjut pada pasal 7 yaitu ayat pertama tentang kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pada pasal 6 ayat 2, dan yang kedua kegiatan pendidikan pramukaan di ayat kedua pasal 7 tentang kegiatan pendidikan kepramukaan dimasukkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual, dan ayat ketiga metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi. Pengamalan kode kehormatan pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan kegiatan pramuka, kegiatan yang berkelompok, bekerjasama dan berkompetisi, kegiatan yang menantang, kegiatan yang terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan arahan, dorongan dan dukungan, serta
penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. Dan ayat keempat pada pasal 7 yaitu penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Pasal 8 berisikan 2 ayat yang menyatakan tentang nilai kepramukaan, sedangkan pasal ke-9 yaitu berisikan tentang kecakapan sebagaimana dimaksud dengan pasal 5, serta pasal ke-10 berisikan 3 ayat yaitu tentang kegiatan pendidikan kepramukaan, sistem Among, dan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama yaitu di depan menjadi teladan, yang kedua di tengah membangun kemauan, dan yang ketiga di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jalur dan jenjang, pasal ke-11 berisikan tentang pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non formal. Dan yang selanjutnya adalah pasal 12 tentang jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kemudian bagian ketiga tentang peserta didik dan tenaga didik dan kurikulum ada pada pasal 13 yaitu setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Dan ayat kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Dan yang ketiga, ayat ketiga, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan. Kemudian lanjut pada pasal 14 tentang tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Dan yang kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Dan yang ketiga, ayat ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Kemudian lanjut pada pasal 15 yaitu berisikan tentang kurikulum kependidikan pramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat tentang satuan pendidikan pramukaan yaitu diatur dalam pasal 16 yang berisikan gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan sebagai satuan pendidikan kepramukaan. Dan bagian kelima tentang evaluasi dan akreditasi dan sertifikasi diatur dalam pasal 17 yang berisikan 3 ayat, yaitu ayat pertama tentang evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas. Dan yang kedua, ayat kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Dan ayat ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Kemudian ada pasal 18 yang berisikan 2 ayat. Ayat pertama, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan. Dan ayat kedua berisikan tentang akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pasal yang terakhir itu berisikan 3 ayat, yaitu mengatur tentang ayat pertama, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Dan ayat kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagaimana pengakuan terhadap kompetensi peserta didik. Dan ayat ketiga yaitu sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.